Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Avandi dari Pendidikan Teknologi Informasi, NIM terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu routing dynamic OSPF. Baik, langsung saja. Apa itu routing dynamic OSPF? OSPF itu tersendiri ialah singkatan dari Open Source Test Bed First adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis, yaitu secara otomatis ya. Baik, langsung saja kita ke percobaannya. Nah, di sini itu ada PC 1 dan PC 2 dan PC 3. Langsung saja ini tentang percobaan routing dinamik ya. Langkah pertama dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan routing dinamik OSPF di mikrotik seperti gambar berikut. Ya, saya sudah buat ya seperti ini kurang lebihnya. Baik, lanjut. Langkah percobaan yang nomor 2. Setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Baik, kita setting PC 1 dan PC 2 dan PC 3-nya. PC 1 itu ini kita lihat IP dari PC 1 itu tersendiri yaitu 192.168.1.2 dengan subnet masknya /24. Default gateway-nya itu 1.1 ya. Baik, lanjut. Pada PC 2 itu IP-nya 192.168.2.2. Baik, kita lihat pada PC 2 IP PC 2 yaitu 192.168.2.2. Sama ya. Gateway-nya itu pakai 2.1/24. Baik, kita lanjut ke PC 3. Pada PC 3 itu kita lihat IP-nya udah sama 192.168.3.2. Subnet masknya itu 24. Lalu default gateway-nya itu 3.1. Baik, sudah semua. Lalu yang ketiga, setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC klien. Ya, itu router pertama itu kita setting Ethernet satunya itu berarti ke PC 1 ya untuk setting itunya. Kita ke IP, kita ke address, kita tambahkan pada routernya itu berarti PC 1 itu terdapat Ether satunya itu yaitu PC 1 itu tersendiri dengan IP address-nya 192.168.1.1/24. Sama ya. Ya, seperti itu. Lanjut di Ether 2 itu ada 12.12.12.12/24. Lalu yang terakhir itu ada di Ethernet 3 di IP address-nya 13.13.13.13.1/24. Itu interface-nya itu di Ethernet 3. Nah, IP address 12.12.12 ini itu yaitu yang menyambungkan pada router 1 ke router 2.
Ya, lalu ke Ethernet 3 itu yang IP address-nya 13.13 itu, yaitu dari eh, router 1 ke router 3 gitu. Baik, lanjut ke router 2 ya, berarti ke PC 2. PC 2 itu sama IP address-nya. Di Ethernet 1 itu ada 12.12, yaitu terdapat router 2 itu tersendiri ya di Ethernet 1. Lalu ada Ethernet 192.168.2.1 itu PC 2. Lalu di Ethernet 3 itu ada 23.23.23 itu yang menghubungkan router 2 ke router 3. Lalu yang router 3 itu pada PC 3 sejatinya. Kita lihat di IP address. Nah, di sini. Di router 3 itu pada Ethernet satunya itu 13.13.13.3 itu pada yang menghubungkan router 3 dan router 1. Lalu 23.23.23 itu di Ethernet 2 itu berarti yang menghubungkan router 3 ke router 2. Lalu yang terakhir di Ethernet 3 itu ada PC3 dengan IP 192.168.3.1/24. Baik, sudah semuanya ya. Nah, di bagian menu ini ada routing OSPF. Baik, saya jelaskan pada PC satu aja. Nah, di sini ada sebelah kiri itu ada routing, lalu pilih OSPF ya, karena materi ini membahas tentang routing dinamik OSPF. Nah, di sini itu kita interface dulu. Defaultnya itu jangan lupa kita ganti as tipe 1. Lalu di networknya itu kita tambahkan jalurnya. Maksudnya jalurnya itu dari, ini kan PC 1 berarti router 1. Router 1 itu agar nyambung ke PC 2 itu gimana caranya? Berarti lewat eh, IP address-nya ke IP address-nya router 2 yaitu 12.12.12.12.0. Nah, kalau 13.13.13 ini untuk menyambungkan atau mengasih jalan antara router 1 ke router 3 gitu. Nah, seperti ini. Ini saya sudah jelaskan pada router 1 ya. Pada menu routing, tambahkan network di sebuah router. Ya, network yang menghubungkan antar router seperti tabel di bawah ini. Tadi router 1 sudah saya jelaskan. Lalu langsung saja ke router 2. Router 2 itu juga kurang lebihnya sama kayak router 1. Cuman yang berbedanya itu jalannya saja. Yaitu, bentar, di sini. Ini kan ada 12.12.12.0 itu berarti jalur antara router 2 ke router 1. Kalau 23.23.23 itu berarti router 2 menuju ke router 3. Itu. Lanjut di router 3 itu ada sebentar, routing OSPF. Nah, di router 3 ini ada jalur antara router 3 dan router 1. Lalu ada jalurnya router 3 menuju ke router 2. Router 2 ini IP address-nya yang 23 ya. Nah, lanjut pengujiannya kita uji ya. Amati tabel routing yang terbentuk. Apakah routing semua network sudah masuk? Kita amati satu-satu ya. Dari PC 1 dulu. Kita amati dari IP root. Nah, di sini. Ini sudah jalan semuanya ya. Kalau biasanya itu kalau di Mikrotik itu kalau belum jalan atau nggak nyambung itu tulisannya itu
DO dan tulisannya itu berwarna biru. Biasanya seperti itu. Nah, ini sudah nyambung di PC 1. Lalu di PC 2 kita lihat IP root. Nah, di PC 2 juga sudah nyambung semuanya. Lalu ke PC 3. PC 3 juga sudah nyambung semuanya. Baik, kalau sudah semua ya, pengujian, langkah terakhir. Kita ping sesuai tabel berikut ini. Mulai dari PC 1 ya. Berarti PC 1 kita ping. PC 1 ini ping ke PC 2. Jadi ping 192.168 titik. Maaf, ini kegeser ya ternyata. Ini PC 1 ke PC 2 berarti 192.168.2.2 spasi min T. Sudah nyambung dari PC 1 ke PC 2. Lanjut kita ping PC 1 ke PC 3. Jadi 192.168.3.2 spasi min T. Baik, sudah nyambung juga. Lalu kita coba ke PC 2. PC 2 kita ping PC 2 ke PC 1 ya. Kita coba ping. Jadi ping 192.168, maaf, 168.1.2 spasi min T. Baik, sudah terhubung dan antara PC 1 dan 2. Lanjut PC 2 ke PC 3. Jadi ping 192.168.3.2 spasi min T. Kita lihat sudah nyambung. Lalu yang terakhir kita perlihatkan apakah sudah nyambung ke PC 3-nya. Comment from admin berarti ping spasi 192.168.1.2 spasi min T. Ini adalah PC 3 menuju ke PC 1. Sudah terhubung. Lalu yang terakhir itu PC 3 menuju ke PC 2. Ping 192.168.2.2 spasi min T. Baik, sudah terhubung semuanya. Lalu silakan trace route dari sesuai tabel berikut ini. Kita lihat ya jalannya dari PC 1 ke PC 2 itu harusnya itu. Resultnya itu PC 1 menuju router 1, terus router 2, terus PC 2. Baik, kita lihat ke PC 1 dulu. Jadi kita lihat jalannya menuju PC 1 ke PC 2. Dan tracer spasi 192.168.2.2. Enter. Nah, jadi PC 1, ini PC 1, yang nomor 1 ini, 192 ini, menuju ke router 1 ke router 2. Jadi gambarannya itu seperti ini, 12.12 ini, router 2 ke router 1. Nah, ini kan dari PC 1, berarti router 1 ke router 2, kayak gitu. Lalu ditujukan ke router ke PC 2 seperti itu. Lanjut PC 1 ke PC 3. Kita tracer 192.168.3.2. Nah, jadi PC 1 itu mengarahkan pada PC 1 menuju ke router 1 yang ini.
Terus router 1 itu menuju ke router 3 yang 1313 ini. Lalu PC lalu ditujukan ke router 3 menuju ke PC 3 gitu. Lanjut yang kedua, PC yang nomor 2 itu jadi PC 2 ke PC 1 ya. Kita lihat jalannya tracer 192.168.1.2. Nah, jadi kurang lebihnya ya sama. Jadi jalannya itu menuju ke router 2 ke router 1. Lalu tracer ping 192.168.3.2. Oh, maaf. Ini ada tulisan kata ping. Kita coba lagi. Tracer 192.168.3.2. Nah, tadi itu nggak bisa karena itu saya salah ketik atau typo ya. Ada tulisannya ping di sini. Nggak boleh, nggak kebaca. Jadi ini jalannya dari PC 2 menuju ke PC 3. Jadi lewat router 2 menuju ke router 3 gitu. PC 2 sudah, lalu ke PC yang terakhir yaitu PC 3. Kita lihat jalannya tracer 192.168.1.2. Jadi PC 3 itu lewat router 3 ke router 1 lalu diarahkan menuju ke PC 1 gitu. Yang terakhir yaitu PC 3 menuju ke PC 2 tracer 192.168.2.2. Nah, jadi yang terakhir itu yaitu PC 3 menuju ke router 3 yang ini 192 ini lalu menuju ke router 3 ke router 2 2323 yang ini ya. Nah, yang ini. Lalu router 2 itu diarahkan ke PC 2. Nanti gambarnya itu seperti ini. Yang terakhir itu ada tugas. Coba putus kabel jaringan antara R1 dan R3 dan lakukan tracer seperti pada langkah pengujian nomor 3. Baik, kita menuju ke router 1 aja ya. Router 1 kita ke menu routing OSPF ya ini ya. Jadi router 3 kan ini jalannya 13.13 ini berarti kita nonaktifkan atau dimatikan atau diputuskan. Itu langsung kita tracer ya. Tracer PC 1 ke PC 3 kan jalannya. Jalannya yang ini. Nanti itu otomatis jalurnya itu akan maaf. Nanti secara otomatis itu lewatnya itu router 1 ke router 2 dulu, lalu ke router 2 ke 3, lalu disampaikan ke PC 3. Jadi tracer 192 168.2 maaf titik 3 titik 3.2. Nah, seperti ini. Jadi dilewatkan ke router 1 ke router 2 lalu router 2 ke router 3 dan yang terakhir itu diarahkan ke PC 3. Sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.